Paku di sini warganya sering lewat sini ya Pak ya. Jadi Paku Hulu Banteng ya Pak ya. Ada juga Paku Sumber Kidul. Ini warga yang lewat sini kondisinya pasti wah nggak enak dilalui nih Pak. Ada sampai punten ya Pak ya. Ini kan rusak berat ya Pak ya. Ada yang sampai menimbulkan korban jiwa atau gimana Pak? Jatuh Pak mungkin sering ya Pak? Sangat sering terjadi, apalagi sekarang jalan Kudu Keras Bojonegara itu akses jalan pabrik ya, ada Longris, ada Cingli, dan sebagian besar karyawan juga wilayah sini banyak, sampai wilayah Sindang juga kan lewat sini semua. Jadi kapasitas jalan tidak sesuai dengan beban muatan. Betul, salah satunya penyebab rusaknya itu kapasitas jalan, tonasenya sudah tidak layak karena di situ sudah ada bangunan pabrik dengan tonase yang besar, dengan kualitas jalan hanya sekedar jalan kabupaten, ya. Jadi mohon ditingkatkan. Jadi memang benar kata Pak Kabid. Untuk pemeliharaannya tidak bisa. Ini sudah harus restrukturisasi. Ya. Harus dirigid ya. Sangat harus dibeton. Panjang 5 kilo. Kalau sampai ya sesuai dengan SK jalan sekitar 5 kiloan antara jalan Kudu Keras Bojonegara. Pak, ini kapan nih Pak mulai pengerjaan? Mungkin sampai dengan hari ini kita masih terus dilakukan proses verifikasi data teknis. Sebetulnya pemerintah daerah Kabupaten Cirebon dengan adanya Inpres nomor 3 tahun 2023 ini hanya ada 2 tahun kita Pak. Mungkin Pak Ketua hanya 2 tahun Pak diberikan kesempatan ruas-ruas jalan kabupaten yang terkoneksi dengan ruas jalan provinsi dan ruas jalan nasional. Dengan 2 tahun ini, izin Pak Teguh, kita juga mengusulkan 33 ruas jalan skala prioritas dengan alokasi anggaran 223 miliar. Bila mana menurut Inpres kami baca dengan seksama, di situ akan dimulai di bulan Juni 2023. Mudah-mudahan verifikasi data teknis ini bisa lebih segera kita selesaikan. Ya, memang yang menilai segala sesuatunya bukan dari pemerintah daerah Kabupaten Cirebon, kita asistensi kepada AP2CN dan Kementerian PUPR pusat. Ini tadi yang disampaikan oleh Pak Hulu Banteng betul sekali. Memang mohon maaf, kami selaku PPTK dulu di sini ini masuk kategori jalan yang masih dalam kondisi baik, Pak Ketua. Kenapa? Memang ruas jalan kabupaten kita ini sumbu muatan terberatnya maksimal memikul beban hanya 8 ton. Jadi kelas jalan kita itu kelas jalan kelas 3C, maksimal sumbu muatan terberatnya 8 ton. Bila mana ruas jalan kita dilalui oleh, mohon maaf ya, dengan yang kondisinya overdimensi atau overload, ya ini akan dilakukan. Ditambah hujan. Ditambah cuaca, Pak. Jalur padat ini ya Pak ya? Kita lihat yuk kendaraan Ya, pemirsa. Sedulur Cirebon bahagia, jangan lupa besok saksikan acara ngabuburit bersama Wakil Rakyat hanya di RCTV Lakapadane. Pemirsa, sahabat sedulur Cirebon bahagia, boleh mengusulkan tema yang harus kita diskusikan pada saat ngabuburit. Kirim ke WA, ada nomor di bawah ini, dan kita akan kupas tuntas bersama sahabat-sahabat Wakil Rakyat DPRD Kabupaten Cirebon. RCTV Lakapadane. Aktivitas ya Pak ya, lewat sini. Ya. Pernah ada hal yang tidak mengenakan Pak? Ya. Sebagai warga juga nih ya Pak ya, aksesnya kan lewat sini Pak. Gimana tuh Pak Teguh? Jadi memang sempat ada kejadian di pribadi saya Pak Kabid. Jadi saya lewat sini, anak saya kebentur gara-gara jalan. Tapi memang kondisi ini tadi yang kita bicarakan harus secara integral bersama-sama ya Pak. Ketika ini diberesin semua, tapi odol juga percuma Pak. Dan kalau saya bicara lebih baik ini dirigid, beton, tapi jangan luas 5, karena ini sentra industri. Harusnya di 6 lah minimal. Lagi, ya, Pak? Iya, karena kalau 5, nanti ada truk-truk besar untuk industri, udah ketutup juga. Jadi ini harusnya solusinya Pak, lebih baik ini rigidkan, dinamkan Pak. Di beton. Bisa ditambah lagi tuh Pak. Gimana Pak? Kalau ruang milik jalan memang lebih daripada 6 meter Mbak kita ini. Jadi sebetulnya ruang milik jalan kita ini di sini kurang lebih ada 7,5 sampai dengan 8 meter. Betul. Jadi kalau misalnya nanti
Tapi saya menambahkan, tidak jauh dari sini, kurang lebih 200 sampai 300 meteran itu pintu tol. Itu tol, ya. Kurang lebih. Jadi itu yang menjadi, mohon maaf, bisa dibanggakan oleh Kabupaten Cirebon. Salah satunya adalah akses pintu tol itu. Tapi ketika akses pintu tol keluarnya jalan seperti ini, bagaimana bukan cuma masyarakat saja, investor dan investasi mau masuk seperti apa? Itu jadi kendala juga ya Pak Teguh Itu ya. menjadi kendala juga. Ini harus mendukung ya Pak infrastrukturnya Pak. Semuanya harus mendukung. Kasihan Pak Kabid. Pak Kabid ini bukan cuma ngurusin jalan di daerah sini saja. Ada ribuan jalan di kabupaten yang kondisinya hampir mirip seperti ini. Hampir mirip seperti ini. Betul ya Pak Kabid? Ayo Pak, hati-hati Pak. Kita aja jalan sampai susah nih pemirsa ya. Kendala yang dihadapi dari segi anggaran juga ya Pak Tommy. Ya memang kalau secara ideal, nah, nanti izin. Ini kita bicara ideal. Kondisi jalan baik kita itu ada 1.043. Kita butuh alokasi anggaran, walaupun dalam kondisi baik, karena yang namanya jalan itu adalah konstruksinya terbuka. Terpakai, tidak terpakai, rusak. Karena faktor apa? Faktor cuaca. Faktor cuaca. Jadi kalau dari 1043 km tersebut, kita butuh alokasi anggaran untuk pemeliharaan rutin sebesar 26 miliar. Kemudian ada yang rusak panjang 96,4 kita butuh alokasi anggaran untuk pemeliharaan berkala jalan. Operasi berkala jalan kita alokasi 136 miliar. Kalau tarifnya. Yang tadi kita sampaikan rekonstruksi jalan. Rekonstruksi jalan itu kita menanggulangi kondisi yang rusak berat di wilayah Kabupaten Cirebon. Dari 1.240,3 km, kondisi rusak berat kita itu 100,86 kilo. Jadi kalau butuh alokasi anggarannya, kita butuh kurang lebih 356 miliar untuk melakukan rekonstruksi jalan yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon. Kita jumlahkan anggaran rutin, berkala jalan, rekonstruksi jalan, itu kita butuh alokasi anggaran 556. Anggarannya besar sekali Pak Teguh. Bisa terjadi Mbak. Bisa terjadi. 500 miliar itu APBD kita itu 3,6 T. Tinggal komitmen pemerintah daerah itu mau prioritas yang mana. Kalau menjadi prioritas jalanan ini, kalau setahun 100 selesai. Seperti itu. Tapi tidak juga menggampangkan seperti itu. Cuman jangan sampai juga misalnya panjang jalan 5 kilo diselesaikannya cuma 2 kilo. Nah, Harus itu tuntas gitu. harus tuntas semuanya. Dan perencanaannya harus matang Pak Kabid. Jadi sebetulnya kalau memang kita pemerintah daerah bersepakat dan berkomitmen ini menjadikan skala prioritas, harusnya 5 tahun itu sudah selesai Pak. Sedulur Cirebon bahagia, jangan lupa besok saksikan acara ngabuburit bersama Wakil Rakyat hanya di RCTV Lakapadane. Pemirsa, sahabat sedulur Cirebon bahagia, boleh mengusulkan tema yang harus kita diskusikan pada saat ngabuburit. Kirim ke WA, ada nomor di bawah ini, dan kita akan kupas tuntas bersama sahabat-sahabat Wakil Rakyat DPRD Kabupaten Cirebon. RCTV Lakapadane. Informasinya jalan yang rusak itu bertambah Pak Tommy Pak. Iya, tadi kan Pak Kabid bilang bahwa secara teknis ada faktor-faktor yang lain semacam cuaca dan yang lainnya. Tapi faktor utama juga ini odol. Nah ini juga kan harus menjadi pencegahan juga. Mungkin nanti dinas perhubungan juga karena tusinya di situ harus memantau juga. Jadi jangan sampai nanti PUTR menggarap 2 bulan kemudian hancur lagi. Karena tadi Pak Kabid bilang harusnya jalan kita hanya 8 ton. Nah sekarang kita cek muatannya berapa ton yang terjadi. Banyak ya Pak yang odol itu Pak lewat sini Pak? Banyak sekali. Terus satu itu, kedua apalagi kalau sudah musim tebu itu beberapa dapur dan ditambah lagi karyawan ini sangat sekali. Jadi terdengarnya terputusnya Cirebon Timur yang jalannya kecil-kecil rusak. Bahkan anak saya sendiri sering Pak kesana kemana renang katanya. Ini katanya Ini renang. buat renang ini Pak.
Terlebih itu juga ada tuntutan masyarakat juga, disangkanya ini desa yang bertanggung jawab. Tapi lepas dari itu kami juga berusaha, insya Allah mudah-mudahan tahun ini bisa paling tidak bukan hanya mengurangi, tapi bisa mengoptimalkan, memaksimalkan untuk tugas jalan ini mudah-mudahan. Tapi doa juga untuk kepentingan kita semua, mudah-mudahan mengenai jalan ini bisa. Ini saya nyoba Mbak. Sedalam apa? Belum sedalam cinta. Mudah-mudahan nggak sedalam cintaku padamu. Di depan juga ada lagi apa tuh ya? Ada lagi. Ini. Yang paling parah itu di depan perusahaan PT. Di depan ini PT Pak. Sendi. Paling parah PT ini. Ini ada itu ya Pak ya? Ada 3 lubang yang paling kayaknya kalau Dalam. itu Dalam banget. Hampir ini ya Pak? Oh, itu mobil ngetruk gitu di truk. Kita support terus beberapa akses vital untuk perekonomian Kabupaten Cirebon segera direvitalisasi, direkonstruksi, dan harapan kami dampak pertumbuhan ekonominya bisa terus berkembang. Jadi jangan sampai jalan-jalan prioritas kondisinya rusak. Kita harapkan akhir 2024 semua jalan di Kabupaten Cirebon dalam kondisi mantap. Sedulur Cirebon bahagia, jangan lupa besok saksikan acara ngabuburit bersama Wakil Rakyat hanya di RCTV Laka Padane. Pemirsa, sahabat sedulur Cirebon bahagia boleh mengusulkan tema yang harus kita diskusikan pada saat ngabuburit. Kirim ke WA, ada nomor di bawah ini, dan kita akan kupas tuntas bersama sahabat-sahabat Wakil Rakyat DPR di Kabupaten Cirebon. RCTV Laka Padane.